Yang terhormat Bapak Nyoman Gede selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Seridit, Akomni Kompetensi Keahlian Perhotelan serta Kuliner, Bapak Ibu Panitia serta anak-anak kelas 12 Kompetensi Keahlian Perhotelan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan UK SMK Negeri 1 Seridit pada hari ini Selasa 7 September tahun 2021. Sebelum memulai acara, perkenankan saya, Putu Sri Ayu Padmi untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sudah kita lewati bersama, dilanjutkan dengan doa, kemudian sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Seridit, dan langsung ke acara inti mengenai sosialisasi pelaksanaan UK SMK Negeri 1 Seridit, diskusi session pertama, kemudian penutup. Baiklah Bapak Ibu serta anak-anak kelas 12 sekalian, memasuki agenda selanjutnya yaitu doa. Kepada Bapak Ibu sekalian serta anak-anak kelas 12, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengirimkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Seridit. Kepada Bapak Iketut Sutai SPD, kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara atas waktu dan kesempatan. Yang saya hormati Bapak Nyoman Rite dari Duga Delubina selaku narasumber pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak sudah bisa hadir dengan kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Pelaksana Duga. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Produktif baik untuk perhotelan maupun kuliner yang bisa hadir di Zoom meeting hari ini, serta peserta didik siswa-siswi kelas 12 khususnya yang kompetensi keahlian perhotelan yang sudah bisa masuk lewat Zoom pada hari ini. Semoga sehat selalu walaupun kita hampir tidak pernah berjumpa. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa melalui Zoom. Bapak doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu, sehingga kalian bisa nanti mengikuti segala kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan puji pengasuci, harapan andok pengayu bagi Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati serta peserta didik, siswa-siswi kompetensi keahlian perhotelan yang saya banggakan, hari ini adalah kegiatan pertama terkait dengan uji kompetensi yang kalian ikuti nanti, yaitu sosialisasi yang akan dilakukan dari narasumber kita yang sudah dihadirkan di sini dari Bapak Nyoman Redite. Beliau adalah induka dari The Lovina. Harapan saya kepada semuanya siswa-siswi untuk bisa mengikuti dengan baik, karena sangat penting sekali ketika kalian nanti mengikuti uji kompetensi, ada hal-hal atau tahapan-tahapan yang perlu kalian laksanakan. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya juga sangat menyampaikan beberapa hal terkait dengan uji kompetensi itu untuk dipahami, bahwasanya uji kompetensi itu adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis. Itu melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seorang siswa dikatakan kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi yang kalian pelajari. Nah, karena itu ketika nanti kalian sudah lulus dari SMK ini, kalian tidak cukup hanya berbekal ijazah SMK saja. Apabila kalian tidak memegang sertifikat uji kompetensi yang menyatakan bahwa kalian kompeten, maka kalian belum bisa nanti diterima di dunia industri. Karena itu, Bapak mohon dengan hormat, kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik.
Nah, pada kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sampaikan kepada panitia yang sudah mempersiapkan dari awal kegiatan ini. Mudah-mudahan sampai dengan akhir kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Perlu diketahui, khususnya mungkin kepada Bapak Ibu dan peserta didik yang hadir pada kesempatan hari ini, kita cukup berbangga untuk tahun ini mendapatkan bantuan dari pusat untuk pelaksanaan uji kompetensi yang baru khususnya untuk kompetensi keahlian perhotelan dan tata boga saja. Mudah-mudahan untuk tahun depan nanti seluruh kompetensi keahlian yang ada di SMK 1 Sririt kita bisa dibantu oleh direktorat. Jadi sungguh sangat berbahagia di samping kita menyandang sebagai sekolah SMK Pusat Keunggulan, kita juga mendapatkan bantuan uji kompetensi untuk siswa-siswi atau putra-putri kita yang berada di kompetensi keahlian perhotelan dan kuliner. Nah, itu penting bagi saya untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, karena pada kesempatan hari ini saya bisa bertatap muka dengan kalian walaupun melalui daring, ada hal penting yang terkait dengan kegiatan pembelajaran kita yang perlu kayaknya bisa saya sampaikan kepada semua anak-anak peserta didik khususnya yang kelas 12. Pertama, seiring berjalannya waktu, kita masih, bahkan tadi malam sudah diumumkan untuk Bali masih level 4. Jadi masih belum bisa untuk kita tatap muka. Sementara kalian yang di SMK itu sangat-sangat harus paham terhadap kompetensi keahlian yang kalian pelajari di sekolah, bukan hanya dari teori saja tetapi praktik. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini sudah sangat baik sekali SMK 1 Sririt diterima di beberapa tempat dan khususnya di Dolovina juga untuk kalian melakukan praktik kerja lapangan. Karena itu pada kesempatan ini saya mohon dengan hormat, baik kalian yang sedang PKL sekarang, dimanapun berada, baik di Dolovina, di Pelataran, dan juga di tempat-tempat lain, saya mohon untuk selalu mengikuti segala aturan yang ada di dunia industri. Kenapa seperti itu? Secerdas apapun hard skill Anda, sepintar apapun kalian sesuai dengan kompetensi keahlian Anda, tetapi kalau soft skill-nya tidak mendukung, saya yakin kalian dimanapun nanti melamar pekerjaan tidak akan diterima. Maka itu di awal ada tes wawancara, itu akan melihat soft skill kalian. Saya minta dengan hormat peserta didik seluruhnya, mohon ikuti semua aturan yang ada di industri. Karena ini adalah pengalaman pertama kalian yang nantinya akan kalian bawa ketika kalian bekerja. Sopan santun kepada siapa kalian berhadapan, baik kepada tamu maupun kepada seluruh karyawan yang ada di Duka. Karena mohon maaf, saya sudah menerima banyak laporan, baik dari industri maupun dari guru produktif kalian, bahwasanya anak-anak kita banyak sekali yang tidak tahu tentang aturan tata tertib yang berlaku di industri. Bahkan sopan santunnya tidak ada. Karena itu pada kesempatan hari ini mohon maaf saya harus menyampaikan hal itu dengan harapan jangan sampai kalian yang berada di luar itu membawa nama yang tidak baik, baik itu untuk diri sendiri, orang tua maupun lembaga ini. Karena akan terlihat sekali ini siswa dari mana, SMK 1 Sririt. Seperti ini nanti sopan santun SMK 1 Sririt. Saya mohon dengan hormat kalian untuk bisa mengikuti segala peraturan yang ada di Iduka, di dunia industri. Karena apapun yang terjadi kalian yang akan membawa nanti. Bukan kami dari pihak lembaga, kalian yang akan membawa nanti. Kami hanya mencetak kalian untuk bisa sukses ke depannya. Nah, itu harapan saya. Semoga ke depannya yang periode belakangan untuk hadir ke dunia industri tidak ada lagi laporan-laporan yang masuk ke lembaga. Bahkan nama-nama sudah saya bawa. Nama-nama laporan-laporan dari siswa sudah saya bawa. Untuk nanti kita bina baik bersama orang tua maupun guru-guru yang ada di sekolah. Jadi oleh karena itu besar harapan kami untuk kalian belajar dari sekarang
bagaimana tata cara berbicara, sopan santun kepada siapa, apalagi di yang namanya di dunia industri itu banyak tamu dari luar, karena image dari tempat kalian PKL itu akan dibawa kemana-mana. Tamu akan menyampaikan, oh pelayanan di industri ini seperti ini, di hotel ini seperti ini. Maka itu tunjukkanlah yang terbaik untuk kalian. Nah itu bagi kalian yang memang nanti, bagi kalian yang nantinya masih melakukan pelanggaran seperti itu, tidak menutup kemungkinan nanti sertifikat PKL tidak dapat. Tidak akan dibuatkan oleh Ibuka nanti. Kalau masih seperti itu. Jadi yang rugi kalian. Oke, saya mohon dengan hormat, tolong simak dengan baik hal-hal seperti itu. Terakhir saya sampaikan, yang terakhir, ini masalah komunikasi kita. Karena memang kita jarang-jarang bertemu, baik guru, saya sendiri selaku kepala sekolah, kepada siswa-siswi. Kemungkinan kita selalu berkomunikasi melalui atau via WA atau media sosial. Nah, etika komunikasi mohon dijaga juga. Etika komunikasi. Kita belajar dari hal-hal yang sangat kecil dulu. Sehingga hal yang besar bisa kita lalui nanti. Banyak juga Bapak Ibu guru yang menyampaikan laporan kepada saya selaku pimpinan lembaga bahwasanya anak-anak kita di dalam berkomunikasi via media sosial sangat-sangat kurang. Bahkan kadang-kadang ada siswa yang sampai kadang-kadang WA-nya sulit, tidak mengenal sopan santun. Oh biarkan saja, tidak usah Bapak Ibu guru ngurus saya nanti akan jadi tentara. Bapak tidak ada apa-apanya. Kalau kalian tidak menggunakan ijazah dari sini, yang mencetak itu adalah Bapak Ibu guru kalian. Kalian juga tidak akan ada apa-apanya di luar kan itu, ya. Kalian juga tidak ada apa-apanya nanti di luar. Ini udah masuk WA seperti itu udah saya rekam kok semuanya, ya. Bapak Ibu gurunya udah saya masuk semua. Itu sebagai bukti untuk orang tua kalian nanti. Saya tunjukkan kepada orang tua kalian bahwa seperti inilah. Sekali lagi, saya berharap seluruh siswa SMK 1 Serilit sukses melebihi guru-guru di sini nanti. Sukses, harus, ya, harus melebihi guru-guru yang di sini nanti. Kalau kami Bapak Ibu guru tetap sebagai guru, tapi kalian nanti yang di luar. Saya akan sangat bangga ketika kalian sangat sukses nanti di luar. Ya, oleh karena itu, mari kita coba belajar untuk saling beretika. Walaupun itu lewat WA, lewat apa, ketika dihubungi oleh wali kelas, bahkan ada yang tidak pernah nyaut, tolong dengan hormat ya, Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, karena nanti ketika kalian sudah meninggalkan SMK 1 Serilit, di sana baru akan terkenang nanti, bahwa kalian yang mencetak itu adalah Bapak Ibu guru yang di sini, bukan orang lain, dan orang tua kalian yang di rumah, ya, yang mencetak untuk Anda jadi orang itu dari sini. Dan juga orang tua kalian di rumah. Maka itu mohon hormatilah orang tua kalian yang di rumah dan orang tua kalian yang ada di sekolah, termasuk pembimbing kalian yang ada di Iduka. Saya mohon dengan hormat. Dan semua laporan itu sudah masuk di meja saya. Dan itu akan semuanya saya rekam untuk saya tunjukkan nanti kepada orang tuanya. Ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini adalah putra-putri terbaik untuk nusa dan bangsa. Harapan saya seperti itu selaku pimpinan lembaga. Kalian harus bisa menunjukkan yang terbaik di luar nanti. Kan rugi nanti SMK 1 Serilit sebagai pusat keunggulan. Saya sudah berjuang loh dari 2019 untuk SMK ini bisa dikenal di tingkat nasional, bukan hanya di provinsi, di tingkat nasional. SMK 1 Serilit adalah SMK pusat keunggulan. Maka untuk tahun ini sudah menggunakan 2 kurikulum. Sekolah lain belum. Jadi kalian harus bangga dengan lembaga ini ya. Sangat-sangat bangga. Nanti sebagai alma mater, sebagai tamatan alumnus SMK 1 Serilit kalian harus bangga. Dan satu pesan saya yang terakhir, kalian ketika nanti sudah lulus dari SMK ini biasanya yang jarang diisi oleh putra-putri kita, siswa kita. Di mana kalian bekerja, karena data seperti ini sangat dibutuhkan oleh pusat.
Kalau memang belum bekerja, sampaikan belum bekerja. Tetapi di bulan berikutnya ketika kalian sudah bekerja, laporkan ke sekolah, saya bekerja di sini. Atau saya melanjutkan sekolah ini. Tolong disampaikan karena ini adalah demi kebaikan lembaga. Data ini sangat dipentingkan untuk proses perbaikan ke depannya SMK 1 Seruri. Jadi banyak siswa yang belum mengisi, alumni-alumni kita yang banyak belum mengisi untuk data yang seperti itu. Oke. Nah itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kurang kata-kata yang kurang berkenan di hati. Baik Bapak Ibu selaku guru produktif maupun anak-anak sekalian peserta didik seluruhnya, tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan, tetapi saya ingin bahwa seluruh yang ada di SMK 1 Serilit ini bisa berprestasi. Dan ketika nanti anak-anak lulus dari SMK 1 Serilit, Anda akan menjadi lebih baik daripada guru-guru yang di sini. Suksesnya terutama. Ya, itu saja harapan dari saya. Semoga nanti kalian bisa menyimak kegiatan ini sampai dengan tuntas. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sekalian. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih sambutannya Bapak. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Kami mohon kesediaan Bapak Nyoman Redikte untuk menyampaikan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi bagi siswa di SMK Negeri 1 Serilit. Kepada Bapak kami persilakan. Om Swastiastu. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Selamat siang. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang terhormat Ibu Bapak Guru di Rotelan dan juga anak-anak didik SMK Negeri 1 Serilit yang akan mengikuti uji kompetensi di tanggal 4 Oktober. Nah, jadi hari ini kita akan sosialisasikan apa-apa yang kalian perlu persiapkan dan bagaimana teknis uji kompetensi itu. Dan apa sih sebenarnya uji kompetensi itu? Kita akan bahas bersama dan mungkin di sesi nanti berikutnya bisa lakukan tanya jawab. Jadi sebagai calon asesi, saya akan tunjukkan share screen tentang materi apa yang akan kita bahas. Mohon perhatiannya semua para siswa-siswi calon asesi di tanggal 4 Oktober ini. Saya bawakan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi kepada siswa SMK Negeri 1 Serilit sebagai asesi. Jadi sertifikasi kompetensi kerja ini berdasarkan SKKNI dari BNSP. Di mana sertifikasi kompetensi ini memiliki dasar hukum. Mungkin adik-adik bisa dilihat apakah ada manfaatnya di kemudiannya, kenapa harus ada uji kompetensi, dan apa sih uji kompetensi itu. Jadi sertifikasi kompetensi secara pendidikan dan ketenagakerjaan itu ada yang mengatur. Yang pertama ada di pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Juga di ketenagakerjaan ada tentang ketenagakerjaan di PP 23 Tahun 2004 tentang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi setiap yang akan bekerja dari pendidikan kejuruan yang setelah tamat akan mengikuti pekerjaan harus disertifikasi terkait dengan kemampuan atau keahlian kerjanya. Nah, ini sertifikasi kompetensi kerja itu
bisa dijelaskan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional Indonesia ataupun standar internasional dan atau standar khusus. Jadi secara BNSP ini uji kompetensi ini bisa diakui secara internasional. Kemudian kenapa harus ada sertifikasi profesi? Karena profesi ini adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat atau industri. Jadi kalau yang sudah sedang praktek kerja di bidang housekeeping, jadi dia akan berprofesi di bidang housekeeping. Kalau di front office, nantinya akan berprofesi di front office. Kemudian kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kalau dipaparkan sesuai dengan untuk menentukan kompeten itu seperti apa sih? Jadi bisa kita lihat bagaimana cara menentukan kompeten itu. Para siswa-siswi nanti sebelum tamat sekolah di SMK Negeri 1 Seririt akan ditentukan apakah dia kompeten atau belum kompeten. Jadi apakah dia sudah memenuhi kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Karena apa itu kompeten adalah menentukan kemampuan para asesi terhadap kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja di bidang yang menjadi profesinya. Sehingga apa itu kompeten? Kompeten itu ada tahapan tentang pengetahuan, to knowledge, kemudian ada kemampuan kerja, to skill, dan juga sikap kerja. Ketiga komponen ini juga akan dinilai dari 5 dimensi kompetensinya. Jadi tidak semata-mata hanya dinilai dari kemampuan kerja, sikap, dan pengetahuan, tetapi ada dimensi atau tata cara memandang apakah para asesi atau para siswa telah benar-benar kompeten. Di mana 5 dimensi ini adalah yaitu task skill, di mana kemampuan melakukan pekerjaan satu bidang pekerjaan. Jadi para asesi atau siswa-siswi yang akan mengikuti uji kompetensi harus mampu melakukan tugas tersendiri. Satu tugas yang disebut dengan task skill. Contohnya kalau di akomodasi perhotelan, mungkin dia training di housekeeping, diminta melakukan penataan tempat tidur, ya itu termasuk task skill dia. Satu tugas pokok yang dikerjakan. Kemudian dimensi kedua ada task management skill. Jadi siswa-siswi juga mampu melakukan 2 tugas sekaligus di saat yang bersamaan. Misalnya pada saat dia menyiapkan troli juga harus melakukan pengecekan guest list atau expected arrival list atau expected departure list. Jadi 2 pekerjaan atau lebih dikerjakan sekaligus. Nah, kemampuan itu akan dinilai. Kalau di front office misalnya, pada saat dia menerima telepon, bagaimana juga bisa melayani tamu saat datang ke lobby atau ke meja reception. Itu disebut dengan task management skill. Kemudian dimensi yang ketiga, para siswa-siswi hendaknya mampu melakukan contingency management skill, yaitu tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada saat melakukan tugas. Misalnya kalau sedang training,
di housekeeping saat mengecek lampu ternyata ada bola lampunya mati. Jadi apa yang dilakukan? Apakah membiarkan saja atau menghubungi seniornya atau menyampaikan dengan laporan perintah kerja? Jadi ada hal-hal yang harus diselesaikan. Jadi tanggap. Kemudian juga dimensi yang keempat adalah job role atau environment skill, yang sering disingkat dengan DRESS ya. Job role atau environment skill. Jadi juga di sini adalah bagaimana para siswa-siswi mungkin sekarang yang sedang training, yang sudah selesai training mungkin harus mampu dia melakukan bagaimana penataan lingkungan sekitarnya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat trainingnya. Kalau dia masih sekolah juga mengikuti aturan sekolahnya. Kalau dia ada di industri mengikuti aturan-aturan rule yang ada di setiap hotel. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mungkin siswa-siswi sudah merasa ke depannya bukan bekerja di hotel, tapi akan jadi tentara, mungkin jadi polisi, atau jadi pedagang, atau apapun. Tetapi SMK ini sebuah langkah, step, langkah menuju profesi Anda. Mungkin tidak akan menjadi polisi kalau SMK Anda tidak tuntas. Tidak akan bekerja di tempat lain, ataupun SMK tidak tuntas kalau trainingnya tidak selesai, tidak mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi hendaknya para siswa-siswi harus serius menjalani. Walaupun dalam hal ini adalah dengan proses daring, jadi Bapak Ibu gurunya sangat antusias menyiapkan, tetap memonitor, juga menitipkan di industri-industri, dan di industri pun tetap dipantau. Jadi hendaknya siswa-siswi mengikuti aturan. Ini sangat penting ke depannya menjadi seorang yang akan berprofesi di hospitality atau di pariwisataan ini, menjadi orang yang disiplin, memiliki sikap. Kemudian bagaimana sih pada saat akan mengikuti uji kompetensi nanti? Setelah ditentukan apa itu dimensi kompetensi, sebenarnya uji kompetensi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para asesor atau yang akan melakukan penilaian-penilaian terhadap sikap kerja, pengetahuan, dan kemampuan kerja siswa-siswi. Yang pertama adalah mengumpulkan aturan-aturan bukti yang dimiliki oleh para siswa-siswi, sehingga siswa-siswi hendaknya sudah menyiapkan, mungkin ada surat keterangan sedang sekolah atau dari sekolah ekonomi negeri, kemudian ada identitas, KTP atau kartu siswa, juga bukti training dalam bentuk sertifikat training. Nah, ini harus dikumpulkan. Aturan bukti ini harus valid, autentik, terkini, dan memadai. Nah, memadai ini adalah apakah sudah cukup. Jadi hal-hal tadi itu sudah bisa dianggap cukup. Sangat harus dipenuhi, minimum dia harus mengumpulkan KTP, surat keterangan sekolah, dan sertifikat training. Jadi sertifikat training ini kalau tidak ada,
tidak dianggap memadai. Jadi sangat penting untuk bisa mengikuti uji kompetensi harus ada sertifikat training. Jadi sudah pernah dinyatakan menerapkan kemampuan kerja di industri, menerapkan pengetahuan di industri, dan memiliki sikap kerja di industri. Jadi ketiga hal itu telah dinyatakan dalam sertifikat training yang Anda akan peroleh. Jika tidak mengikuti aturan tadi, misalnya dimensi job role environment itu Anda tidak mengikuti, mungkin tidak dapat sertifikat. Atau dimensi task skill-nya itu tidak mengikuti, tidak dapat sertifikat. Jadi dimensi-dimensi itu harus diikuti. Kemudian setelah dikumpulkan, aturan bukti itu akan dibandingkan. Sehingga pembandingannya adalah dengan acuan-acuan pembanding, yaitu dengan bisa melakukan langsung tes lisan atau wawancara, tes tulis, menjawab pertanyaan-pertanyaan secara tertulis. Jadi membandingkan apakah pengetahuan yang dimiliki sudah sesuai. Kemudian dengan praktik, observasi langsung. Jadi para asesor akan melihat langsung apakah benar yang memiliki sertifikat training 6 bulan di Hotel A ini bisa menyiapkan kamar tamu. Atau yang sudah training di front office ini bisa menerima tamu di lobby atau di meja reception. Itu bisa diambil secara observasi atau praktik langsung. Kemudian yang ketiga, asesor akan memutuskan. Keputusan yang diambil hanya 2. Tidak ada istilah lulus tidak lulus, tetapi keputusan yang diambil di sini adalah kompeten atau belum kompeten. Baik itu kompeten secara skill, knowledge, dan attitude. Begitu juga yang belum kompeten secara skill, knowledge, dan attitude. Itu jika ketiga hal itu Anda telah memenuhi baik aturan bukti maupun standar pembanding, yakin Anda akan menjadi siswa-siswi yang kompeten di bidang profesi kalian. Kenapa sih SMK itu harus mengikuti uji kompetensi? Jika sebelumnya itu disahkan sebagai UKK, di mungkin tahun lalu masih UKK Pak ya. Tahun lalu masih UKK, itu uji kompetensi keahlian. Jadi kedepannya akan mengikuti uji kompetensi langsung. Uji kompetensi yang kalian ikuti adalah uji kompetensi klaster. Jadi klasternya bisa di bidang tata geraha atau akomodasi perhotelan, baik itu front office maupun yang ada di housekeeping. Jadi tidak merujuk pada okupasi atau jabatan. Di mana pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Nah, ini dari sisi sekolah, di mana lembaga pendidikan atau SMK Negeri 1 Seririt itu telah mengembangkan kompetensi yang berbasis pendidikan yang berbasis kompetensi. Sehingga sudah layak dia akan mengikuti aturan-aturan dan mensertifikasi para siswa-siswi untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, yang dimana harus ada pihak ketiga, yaitu melalui lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi
yang sudah di bawah naungan BNSP. Itu apa manfaat bagi industri tentang uji kompetensi ini? Lembaga diklat ataupun dunia pendidikan, terutama di SMK sebagai kejuruan, dia akan melakukan uji kompetensi di mana melakukan pendidikan-pendidikan berbasis kompetensi maupun berbasis asesmen atau penilaian, yang dimana keduanya itu sesuai dengan KKNI ataupun SKKNI, itu sesuai dengan Kerangka Kerja Nasional Indonesia. Di mana kerangka kerja nasional ini yang sudah digarap oleh LSB memiliki prinsip-prinsip sertifikasi. Di mana prinsip sertifikasi itu yang telah mampu untuk mengukur kemampuan para siswa-siswi. Kemudian menunjukkan tanggung jawab. Yang ketiga adalah ketidakperpihakan. Jadi tetap mengacu pada kompeten dan belum kompeten. Jadi tidak memihak salah satu pihak, mungkin karena muridnya dikenal, akhirnya kompeten-kompeten saja, tidak seperti itu. Kemudian prinsip sertifikasi juga keterbukaan. Keterbukaan di mana siswa-siswi bisa menyatakan untuk tidak mengikuti kalau dia merasa tidak mampu menunjukkan kemampuan kerja, pengetahuan, dan sikap kerja, atau menunda. Tetapi dalam hal ini yang sudah ditentukan tanggal 4 Oktober oleh SMK Negeri 1 Singaraja, Seririt, sehingga siswa-siswi SMK Negeri 1 Seririt yang akan mengikuti uji kompetensi sudah mempersiapkan diri sejak sekarang. Alangkah baiknya bagi yang sedang training di industri, belajar, melatih diri apa yang harus Anda dapatkan untuk pembekalan mengikuti uji kompetensi. Kemudian setelah keterbukaannya adalah kompetensi atau kemampuan kerja. Walaupun di sana keterbukaan terhadap apa yang disampaikan oleh asesor dan keterbukaan dari asesi, tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan hasil dari uji kompetensi tersebut. Jadi jika ada yang belum kompeten, hanya asesi dan asesor saja yang tahu bahwa yang bersangkutan belum kompeten. Kemudian prinsip sertifikasi berikutnya adalah cepat tanggap terhadap banding dan keluhan. Jadi para siswa-siswi atau asesi itu berhak juga menyatakan banding. Kalau mungkin nanti dinyatakan belum kompeten, bisa melakukan banding di bidang apa yang belum kompeten. Misalnya tadi dilihat praktik saat making bed belum bagus, jadi nyatakan belum kompeten. Jadi siswi itu bisa banding, mengajukan lagi untuk mengulang terhadap proses making bed itu saja. Sehingga bagaimana proses uji kompetensi tersebut bisa berlangsung dengan baik dan bisa benar-benar dipertanggungjawabkan hasilnya bahwa yang bersangkutan memang kompeten. Kemudian dapat ditelusuri rujukannya. Dapat ditelusuri rujukannya adalah apa dasarnya? Ya tentu ada mata ujinya. Mata uji kompetensinya ada, kemudian aturan-aturan buktinya sudah ada, jadi semua dikumpulkan. Jadi setelah dikumpulkan, kemudian dibandingkan. Jadi dapat ditelusuri rujukannya. Kenapa anak ini bisa diuji kompetensi? Ya tentu dari bukti yang tadi sudah dikumpulkan. Jadi kalau di awal belum ada bukti, ya pasti tidak ada uji kompetensi. Kemudian dapat diterima semua pemangku kepentingan.
baik dari sekolah, siswa-siswi, dan lembaga sertifikasi profesi serta BNSP sendiri pun dapat menerima hasil yang sudah ditentukan dan direkomendasikan oleh para asesor. Jadi hasilnya bukan berarti tidak bisa diganggu, tetapi bisa diajukan banding. Jadi sebelum maju ke BNSP yang dinyatakan belum kompeten bisa mengajukan banding. Kemudian di sini apa yang diujikan? Mungkin siswa-siswi bertanya, apa sih yang diujikan dalam uji kompetensi? Ini hampir sama dengan UKK, ya, uji kalian, kompetensi kalian sama dengan uji kompetensi. Di mana yang diujikan adalah standar kompetensi kerja. Di mana uji kompetensi kerja itu memiliki beberapa skema sertifikasi. Jadi ada standar-standarnya. Tentu standar kerja yang tadi dipakai adalah KKNI atau SKKNI. Kemudian dari standar kompetensi KKNI dan SKKNI itu akan ada skema sertifikasinya. Nah, skema sertifikasinya ini tergantung apa yang Anda ikuti. Mungkin ada yang front office department, ada yang housekeeping department. Ini diambil dalam bentuk klaster-klaster atau kelompok-kelompok, tidak secara menyeluruh. Kemudian dari skema sertifikasi akan dibuatkan perangkat atau materi uji kompetensi. Di dalam materi uji kompetensi itu akan ada tes tulis, tes lisan atau wawancara jika perlu sebagai pembanding tambahan, dan juga praktek kerja langsung atau observasi. Jadi 3 hal itu bisa menguatkan bahwa para peserta bisa dinyatakan kompeten ataupun belum kompeten. Kemudian berikutnya akan ditentukan tempat uji kompetensinya. Nah, tanggal 4 Oktober 2021, siswa-siswi SMK Negeri 1 Seril ini akan mengikuti uji kompetensi di mana TUK-nya atau tempat uji kompetensinya di sekolah SMK Negeri 1 Seril langsung. Jadi ada di lab masing-masing, di housekeeping mungkin ada lab housekeeping-nya, front office ada lab front office. Kemudian ada penguji atau disebut dengan asesor, di mana asesor ini akan melakukan asesmen atau melakukan uji kompetensi, di mana pengambilan bukti, kemudian membandingkan bukti-bukti dengan kemampuan kerja, pengetahuan kerja, dan sikap. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang sikap kerja. Mungkin siswa-siswi masih ada waktu untuk belajar, menggali pengetahuan. Di sini adalah tentang disiplin. Di samping disiplin juga bagaimana Anda bertata krama atau bersikap yang santun, menghargai sekitar, baik itu guru, di hotel ada senior mungkin, atau ada teman-teman, karena di mana dalam perangkat atau materi uji kompetensi itu salah satunya ada bekerja sama dengan kolega dan pelanggan. Nah, jadi siswa-siswi itu harus mampu melakukan kerjasama dengan kolega. Kolega itu adalah teman kerja sendiri, bagaimana cara bekerja sama dengan baik, dan dengan pelanggan atau para tamu. Kemudian terpenting juga yang Anda pelajari di industri adalah bekerja di tingkat sosial yang berbeda. Nah, mungkin secara pengetahuan sudah dipaparkan, tetapi masih perlu diingat apa itu bekerja di tingkat sosial yang berbeda. Jadi ada tamu mungkin sosialnya yang berbeda, asal negaranya, bahasanya, kemampuan
sosial ekonominya. Juga di kalangan kalian sesama training atau dengan senior memiliki sosial atau tingkat sosial yang berbeda. Kemudian juga dipahami dalam uji kompetensi perangkatnya itu tentunya pasti ada beberapa perangkat tentang clerical, itu pengetahuan administrasi. Tentu pada saat training Anda harus mengetahui bagaimana melaporkan hasil kerja, kalau Anda menemukan kerusakan apa yang harus Anda lakukan, setelah bekerja laporan apa yang Anda buat, itu harus Anda ketahui sejak sekarang. Jadi sebagai calon asesi yang akan mengikuti uji kompetensi. Dan beberapa juga perangkat materi kompetensi yang mengacu ada 3, yaitu dari core, inti, kemudian generik, umum, dan fungsional. Nah, fungsional tentu Anda akan memahami. Kalau misalnya di housekeeping itu ada tentang menyiapkan area dan peralatan. Kemudian melayani permintaan pelanggan seperti itu. Menyiapkan kamar tamu, kemudian menangani tamu komplain atau menangani juga lost and found. Itu bisa diuji. Jadi tentu dari sekarang masih punya waktu sebelum tanggal 4 untuk belajar. Mungkin ada juga anak SMK yang akan mengikuti training, tetapi secara pengetahuan harus sejak sekarang dipelajari. Dan mungkin secara daring juga ditanyakan kepada para pengampu bidang masing-masing. Sehingga peserta sertifikasi kompetensi kerja ini, kalau siswa-siswi ini bisa dinyatakan kompeten setelah melakukan uji. Kemudian berikutnya adalah sudah saya sampaikan tadi tentang materi uji, di mana dalam materi uji ini mungkin telah dibahas secara pengetahuan. Tinggal Anda mengingat kembali para siswa-siswi, saya ingatkan lagi dalam hal ini harus memahami tentang mata uji kompetensi itu. Di dalamnya itu ada unit-unit kompetensi. Ada unit yang saya sebutkan tadi, misalnya melayani permintaan pelanggan, itu misalnya. Jadi ada unit itu apa kira-kira yang bisa Anda pernah lakukan di industri. Misalnya ada tamu minta tambahan handuk, seperti itu. Atau tamu minta dibersihkan kamarnya dengan memasang please make up room. Jadi itu tanggap-tanggap seperti itu. Jadi unit-unitnya masuk dalam unit. Kemudian juga menyiapkan area dan peralatan itu kalau di pabrik area. Ataupun mungkin menyiapkan kamar tamu kalau di bidang room section, ya. Juga menangani lost and found atau kehilangan dan penemuan barang. Itu karena klaster itu bisa lebih terbatas dia, tapi tetap mengandung unit-unit kompetensi yang bersifat core and generic atau inti dan umum, juga fungsional, jadi tugas utama. Di dalam unit kompetensi akan ada elemen-elemen kompetensi. Jadi yang dibahas secara pendidikan ada elemen dasar. Jadi di mana elemen kompetensi ini ada rincian langkah-langkah atau prosedur kerja. Nah, tentu Anda harus mengingat dan mampu melaksanakan di industri langkah-langkah atau prosedur kerja seperti apa Anda lakukan. Itu akan dinilai dari dimensi kompetensi itu. Sudah sesuai tidak Anda mampu atau kompeten mengerjakan sesuai dengan dimensi penilaian itu. Kemudian di dalam elemen kompetensi itu akan ada kriteria unjuk kerjanya. Setiap elemen mengandung
kriteria unjuk kerja. Nah, dalam kriteria unjuk kerja inilah Anda bisa dibuatkan dalam bentuk tes-tes tulis atau wawancara jika perlu ada tambahan untuk mengambil bukti. Ataupun langsung melakukan pekerjaan atau tugas yang harus diujikan. Mungkin dalam hal ini misalnya asesor telah menerima hasil tes dari siswa-siswi. Ternyata dalam tes itu ada yang kurang, misalnya di bidang penyiapan kamar tamu, dalam tes itu ada pertanyaan yang jawabannya tidak pas, misalnya tentang chemical atau penggunaan cleaning supplies atau cleaning agent. Jadi dalam hal itu mungkin akan dilakukan pertanyaan dan pertanyaan itu tidak pas jawabannya, akan bisa dilakukan wawancara. Saat wawancara juga yang bersangkutan belum mampu menjawab dengan benar, bisa diambil buktinya secara observasi, praktek langsung. Mungkin Anda disuruh memilih chemical yang bersangkutan, jika bersihkan kaca, chemical apa yang Anda ambil. Jadi ketiga itu. Jadi kalau salah satunya setelah praktek Anda mampu, berarti secara skill Anda kompeten. Tapi diharapkan ketiganya itu harus mampu. Sehingga dalam kriteria unjuk kerja itu di dalamnya akan ada batasan-batasan variabel, ya, kontekstual di tempat kerja itu seperti apa. Apakah dengan batasan variabel itu dengan bukti-bukti yang diambil, ya. Kemudian akan ada panduan-panduan penilaian. Jadi penilaian yang dilakukan adalah kompeten dan belum kompeten. Jadi kalau jawabannya salah, belum kompeten. Mungkin ditambahkan dengan wawancara, setelah diwawancara dia ingat, sehingga bisa Anda menjawab dengan benar, kompeten. Saat menjawab pertanyaan belum kompeten, dilanjutkan dengan observasi. Saat praktik ternyata mampu melakukan, kompeten sebenarnya. Kemudian seperti ini, skema sertifikasi itu KKNI, ya, skema sertifikasi okupasi nasional. Sehingga yang nanti akan diambil bukan okupasi, karena Anda belum memiliki jabatan. Sehingga nanti akan diambil adalah skema sertifikasi klaster atau paket, ya. Sistem klaster. Itu kelompok-kelompok atau paket yang sudah dibuat. Nah, apa itu KKNI? Mungkin perlu sedikit Anda pahami untuk siswa-siswi. Kerangka kerja nasional ini adalah bersifat nasional, dia. Di mana jenjang kualifikasi terdiri dari 9 level. Anda adalah termasuk di level 1, level pemula. Nah, setiap level disusun dengan sejumlah unit kompetensi berdasarkan deskripsi KKNI-nya. Jadi akan berbeda. Jadi kalau klaster tentu dia belum memiliki jabatan, masih di level 1 atau 2. Kemudian okupasi dan jabatan nasional itu seperti apa? Bersifat nasional, ya, dapat berupa jabatan fungsional ataupun struktural, merujuk pada standar jabatan nasional bersama. Jadi dalam hal ini mungkin masih dalam bentuk klaster, tidak membahas tentang jabatan, yaitu yang kedua adalah klaster. Klasternya adalah bersifat kebutuhan industri atau organisasi yang bersifat khusus pada suatu industri. Jadi apa sih yang dibutuhkan dalam industri? Di dunia industri apa yang dibutuhkan? Kalau Anda tertariknya di bidang housekeeping, tentu klaster yang Anda hadapi dalam uji kompetensi adalah bidang housekeeping. Jadi Anda yakin akan berprofesi di bidang housekeeping. Kalau Anda ketertarikan di bidang front office, Anda akan mengikuti uji kompetensi di bidang front office. Jadi ada klaster tentang front office. Jadi Anda diminta akan memilih kemana profesi Anda berikutnya. Tapi kalau Anda dari sekarang menunjukkan saya akan jadi tentara gitu, itu belum ada uji kompetensinya. Jadi harus ikut dulu biar selesai SMK ini, biar dapat
sertifikat uji kompetensi dan dapat ijazah SMK. Seperti itu. Kemudian setiap klaster disusun dengan sejumlah kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industrinya. Ditentukan oleh komite skema LSP bersama industri pengguna. Jadi LSP juga menyesuaikan dengan kira-kira kebutuhan industri seperti apa. Jadi tidak sewenang-wenang dia. Jadi tentu akan melihat siswa-siswi ke depannya mau di bidang apa. Jadi tinggal memilih. Nah, ini saya berikan sedikit tentang jabatan. Nah, kalau sekolah menengah umum ataupun SMK secara akademik itu bisa masuk ke level 1 dan 2. Jadi nanti kalau sudah masih sekolah, dia belum jadi operator, belum langsung sebagai pekerja, hanya mengikuti karena training, dapat sertifikat training, dia belum menjadi operator, masih di level 1. Nah, ini maksud level jabatan itu masih seperti itu, baik leveling maupun jabatan. Sehingga siswa-siswi harus menunjukkan kinerja sikap kerja yang bagus di setiap industri agar bisa mendapatkan sertifikat training. Sehingga suatu hari sertifikat training dan ijazah Anda bisa melamar pekerjaan di bidang yang Anda geluti. Begitu Anda bekerja, Anda akan menjadi operator di sana, bergerak. Jadi kalau pemula biasanya masuk ke level 2. Jadi tamat SMK, Anda melamar sudah bisa dikategorikan masuk ke level 2. Jadi mungkin Anda menjadi daily worker seperti itu. Nah, nanti sudah memiliki jabatan, misalnya sampai di sana akan jadi room attendant, situ bisa masuk ke level 3 ya. Jadi saya room attendant, jadi sudah punya jabatan nanti. Tapi kalau masih daily worker, ada training plus istilahnya misalnya, atau pemagangan nanti di mana. Jadi jabatannya masih di level 1 dan 2. Itu untuk leveling atau okupasi jabatan. Jadi kalau nanti ikut klaster itu masih di tingkat 1 ataupun 2. Nah, saya sampaikan tentang perangkat asesmen. Kita tadi disinggung tentang perangkat asesmen. Jadi semua hendaknya mungkin paham tentang perangkat asesmen itu. Apa sih perangkat asesmen itu? Inilah mata uji ya. Jadi berisikan prosedur informasi atau instruksi bagi asesor atau asesmen ya, asesi beserta uji terkait dengan penggunaan instrumen dan kondisi asesmen itu. Kemudian perangkat asesmen kompetensi yang digunakan dalam pelaksanaan asesmen harus disusun dengan mengacu pada standar kompetensi kerja SKK. Disebut dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dan perangkat asesmen dikembangkan oleh masing-masing lembaga sertifikasi profesi. Tergantung kalau SMK Negeri 1 Seririn ini nanti akan menggunakan atau bekerja dengan lembaga sertifikasi profesi yang mana, itu LSP yang mana, itu nanti akan merujuk ke sana. Tapi tidak akan terlepas dari SKKNI. Jadi para siswa-siswi, saya ingatkan lagi pada saat mengikuti training sekarang, tetap mengacu pada dimensi tadi. Ada 5 dimensi itu. Jadi task management skill, ya, kemudian task skill, task management skill, contingency management skill, job role, dan environment skill. Jadi harus mengacu pada itu. Dan intinya sikap kerja atau attitude itu harus benar-benar Anda pegang. Boleh bermain di luar training, boleh bermain, boleh tidak serius, tapi pada saat training di industri harus serius. Sehingga Anda benar-benar fokus. Jadi jangan sampai Anda ikuti training tetapi tidak ada hasil, buang-buang waktu. Belajar boleh online,
Jadi sebenarnya belajar online ini sudah lama, sejak lama, belum pandemi pun sudah ada. Mungkin saya share sedikit contoh orang-orang yang ingin meniti karir juga di dunia pendidikan, mengikuti di kuliah terbuka gitu. Dia tidak bisa kuliah langsung ke universitas, bisa terbuka langsung di UT, Universitas Terbuka. Jadi ya prosesnya dengan secara online. Nah, sekarang adalah sikap kalian yang benar. Jangan membuatkan kebiasaan, biasanya kalau secara daring pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana pendek atau celana kolor gitu, pakai sarung. Ya, itu akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Begitu ke industri ya terbiasa tidak penuh performanya. Mungkin pada saat daring bisa didekatkan ke kamera sehingga tidak kelihatan rambutnya, atau miring antingnya tidak kelihatan. Jadi tidak bisa dinilai oleh gurunya tentang attitude tadi itu. Sehingga Anda harus jujur pada diri, honest ya. Jadi siswa-siswi harus benar-benar di sana membuktikan diri, penuh tanggung jawab. Saya ingin jadi apa? Jadi tidak ingin menyembunyikan sesuatu dari guru, tetapi Anda bertanggung pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap diri masing-masing. Sehingga di industri Anda bisa menerima pelatihan itu dengan baik, sehingga mendapatkan skill atau kemampuan kerja. Ada senior yang membina atau mungkin tidak sengaja dikhususkan bina, tapi Anda bisa bertanya pada senior-senior di tempat training masing-masing. Sehingga elemen-elemen atau unit-unit yang nanti akan diujikan Anda paham dan sudah mampu melakukan. Nah, kemudian ini proses sertifikasi ya. Saya sampaikan proses sertifikasi seperti apa sih? Nanti ada proses pendaftaran. Proses pendaftaran ini ada disebut dengan form application 1, APL 1, biasanya ada form pendaftaran. Nah, di sana Anda mengumpulkan bukti-bukti tadi. Ada KTP atau keterangan surat kartu siswa, kemudian ada surat keterangan dari sekolah bahwa Anda sedang sekolah di SMK Negeri 1 Seririt, dan juga sertifikat training. Jika belum dapat sertifikat training, hendaknya harus menunjukkan bukti bahwa Anda sedang training dari industri yang bersangkutan. Jadi pada saat tanggal 4 Oktober itu siswa-siswi yang akan mengikuti uji kompetensi harus membawa bukti yang sangat penting adalah sertifikat training atau surat keterangan sedang training. Itu sangat penting. Juga surat keterangan dari sekolah dan kartu siswa ataupun KTP yang sudah punya. Yang keempat adalah pas foto. 4 hal itu adalah sangat penting. Itu tidak bisa, kalau itu kurang itu nyatakan tidak memadai buktinya. Setelah proses pendaftaran, baru ada proses asesmen namanya, yaitu proses uji kompetensi. Ya, proses asesmen, uji kompetensi. Kemudian pada saat setelah uji kompetensi, baik itu mengambil bukti, wawancara, tes tulis, ataupun praktek langsung, baru proses memutuskan apakah sudah kompeten atau belum kompeten. Jika mungkin secara sikap peserta atau sikap asesi ini yang sangat tidak sesuai dengan aturan uji kompetensi, bisa terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikat. Ataupun bisa terjadi proses sertifikasi ulang. Kemudian penggunaan sertifikat dan logo, ya, banding atas keputusan sertifikat. Jadi bisa lakukan banding kalau Anda sudah menyatakan kompeten tapi tidak dinyatakan kompeten oleh para asesor atau yang mengambil bukti,
Anda banding. Yang berikutnya bisa lakukan keluhan-keluhan apa. Tapi udah dengan bukti-bukti yang konkret, yang benar. Anda sudah bisa making bed, dinyatakan tidak bisa making bed, nah, itu bisa melakukan banding. Ditanya, Anda sudah menjawab dengan benar, dinyatakan tidak bisa menjawab, ya itu harus bisa banding. Tapi saat ditanya, Anda tidak menjawab apapun, ya tentu Anda tidak kompeten. Anda disuruh menata ruang tamu, Anda tidak bisa melakukan, ya belum kompeten. Berikutnya sudah saya bahas tentang proses sertifikasi, persyaratan sertifikasi, pemohon sertifikasi, dan peserta sertifikasi. Kemudian adalah asesmen berbasis kompetensi itu apa sih? Nah, asesmen berbasis kompetensi ini, siswa-siswi ini diharapkan dengan asesmen berbasis kompetensi sangat penting ke depannya di industri pariwisata, ya, di dunia industri. Sangat-sangat diharapkan tenaga kerja yang bekerja di industri pariwisata, tenaga kerja yang memiliki sertifikat uji kompetensi. Karena menjadi syarat juga bagi industri yang ingin melakukan sertifikasi. Jadi di sana ada sertifikasi, klasifikasi, misalnya ada di hotel, ada hotel bintang ataupun non bintang, itu melakukan sertifikasi kualifikasi ini, atau disebut dengan kualifikasi mutu untuk tentang pelayanan. Itu semua sumber daya manusianya harus memiliki sertifikat uji kompetensi. Jadi sehingga asesmen berbasis kompetensi harus fokus pada hasil. Jadi hasilnya yang utamakan. Karena hanya dua, fokus pada hasil itu. Jadi kompeten dan belum kompeten. Jadi kalau tidak ada istilah lulus tidak lulus, jadi kompeten dan belum kompeten. Kemudian asesmen berbasis kompetensi ini penilaian bersifat individual, tidak kelompok. Jadi kerja individu, menjawab pertanyaan individu karena harus menunjukkan kemampuan individu. Walaupun ada teman di sebelah tidak perlu bertanya. Kalau misalnya Anda bertanya atau mencontek, berarti Anda secara pengetahuan belum kompeten. Sehingga suatu hari sertifikat yang Anda pegang itu tidak valid dia. Karena Anda belum kompeten, yang bersifat meniru. Jadi, lakukanlah uji kompetensi itu sesuai dengan kemampuan Anda. Karena pada saat tes tulis tidak kompeten akan disusulkan dengan pertanyaan-pertanyaan lisan atau wawancara. Jadi yang wawancara belum juga kompeten akan dilanjutkan pengambilan bukti dengan praktek langsung. Jadi bagaimana menilai bahwa para siswa-siswi ini bisa dinyatakan kompeten. Walaupun akhirnya ketiga-tiganya juga dinyatakan belum kompeten, itu bisa dilakukan uji kompetensi ulang. Jadi dilatih kembali para siswa-siswinya, diajarkan kembali secara pengetahuan, secara attitude, sikap, dan dilatih cara kerjanya. Mungkin dari industri mengeluarkan saja sertifikat training, itu contohnya dia tidak bisa bekerja apa-apa. Kemudian asesmen berbasis kompetensi juga tidak ada nilai presentasi. Ya, tidak ada, hanya dua yang saya sebutkan tadi, fokus pada hasilnya itu adalah kompeten dan belum kompeten. Tidak ada perbandingan dengan hasil individu lain, ya. Jadi ini secara pribadi tidak boleh dibandingkan. Kenapa si A sudah kompeten, saya belum kompeten, padahal sama-sama duduk satu bangku, ya itu tidak ada. Tidak ada hasil yang seperti itu. Tidak boleh ada pembanding. Kemudian standar kesehatan harus dipenuhi. Jadi minimum 4 itu sudah ada. Ya, pas foto pasti ada. Kemudian kartu siswa pasti ada. Mungkin dari Bapak Ibu guru sudah menyiapkan murid-muridnya sejak sekarang. Apakah setiap murid memiliki KTP? Kalau belum berarti dia harus disiapkan kartu tanda siswa.
Itu. Jadi kalau berikutnya adalah surat keterangan sedang belajar di SMK ini. Kalau tidak disiapkan berarti anak ini mengikuti uji kompetensi atas dasar apa, gitu. Jadi hendaknya harus menyiapkan surat keterangan sekolah, gitu, bahwa yang bersangkutan masih sedang sekolah ada di kelas berapa. Gitu. Yang ketiga harus ada surat keterangan dari industri. Kalau dia sudah training berarti ada surat keterangan berupa sertifikat training. Kalau belum dia selesai melakukan pelaksanaan training berarti ada surat keterangan bahwa siswa yang bersangkutan sedang melaksanakan proses training di hotel mana. Nah, itu 4 itu minimum harus ada. Jadi sejak sekarang karena 4 Oktober ini sudah melakukan pelaksanaan uji kompetensi, mungkin dari sekarang sudah siap-siap dipersiapkan. Kemudian proses berkelanjutan mengarah pada pengembangan dan penilaian lebih lanjut. Nah ini kalau memang lebih lanjut ini adalah artian buat yang belum kompeten ya mungkin akan ada pengembangan lebih lanjutnya. Sehingga harus ada bukti-bukti tambahan mungkin. Bisa saja terjadi bukti tambahan. Itu bisa berbukti tentang hasil kerjanya dia. Misalnya kalau dia kerja di room attendant bisa diambil buktinya dalam bentuk laporan kerja seperti itu atau laporan training. Mungkin anak-anak selama training sudah menulis buku laporan trainingnya. Mungkin sudah berisi beberapa lembar mengikuti beberapa hari, itu bisa di fotokopi sebagai bukti untuk proses berkelanjutan. Penilaian hanya dibuat kompeten dan belum kompeten. Ya, penilaian kompetensi pekerjaan ya khusus dibuat untuk menghasilkan bukti dan bukti kejadian alami. Ini di sini beberapa tentang pengetahuan, pemahaman, misalnya pertanyaan lisan atau tertulis. Dan itu dipertegas lagi, ya. Tes kinerja, misalnya tes keterampilan, praktek, proyek kerja. Gitu. Ya. Nah, kalau bukti kejadian alami ya, sampel kerja di tempat kerja atau kegiatan yang berlanjut ya atau berlangsung itu ya bisa mungkin bisa diambil kalau dia mungkin punya foto seperti saya bilang tadi itu, punya buku laporan training atau apa bisa dipakai bukti juga. Kemudian metode dan mutu ya. Metode dan mutu mungkin para siswa-siswi sangat perlu memahami dalam sistem penilaian berbasis kompetensi ini berlaku 2 perangkat peraturan yaitu berkaitan dengan satu mutu metode penilaian, yang kedua adalah mutu bukti yang dinilai. Mutu metode penilaian ini berkaitan dengan peraturan metode penilaian yaitu transparan, terbuka ya. Jadi tidak ada ditutup-tutupi. Setiap siswa-siswi yang uji kompetensi sama, tesnya sama dia. Kalau jawabannya berbeda karena memiliki kemampuan dari siswa-siswi yang berbeda-beda. Tetapi jangan khawatir karena ada nanti kaitan dengan wawancara ataupun praktek. Kemudian mutu metode penilaiannya adalah valid, ya, tentang validitasnya dia, keberlangsungannya dia, masih valid enggak? Gitu. Jadi jangan sampai yang sudah tidak valid gitu. Misalnya kalau ada yang memiliki masa berlaku. Kemudian real, nyata ya, nyata. Artinya penilaian dilakukan secara nyata. Tidak pura-pura gitu. Anggap saja sudah melakukan uji kompetensi, itu tidak bisa, harus. Yang kedua, mutu bukti yang dinilai atau dikumpulkan berkaitan dengan peraturan bukti yaitu tentang validitasnya. Kemudian keasliannya harus asli, tidak hasil scan ya. Dia belum training, ternyata di scan sertifikat training temannya, itu tidak bisa. Kalau diketahui ya udah tidak bisa, ya.
keterkinian. Jadi surat-surat atau dokumen yang Anda diserahkan itu ada yang terkini, yang terbaru. Kemudian mencukupi. Nah, kalau yang mencukupi itu cukup di sana 4, tetapi yang masuk dokumen dalam uji kompetensi adalah minimum 2. Ada surat dari sekolah bahwa sedang belajar atau STTB kalau sudah tamat, dan sertifikat training atau surat keterangan sedang training. Itu materi mungkin pengetahuan sosialisasi tentang uji kompetensi siswa-siswi SMK Negeri 1 Seririt yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober nanti. Ya, dari sekarang siswa-siswi masih punya waktu untuk melakukan belajar mandiri. Apa itu pengetahuan tentang housekeeping, tentang front office, dan mempraktekkan di tempat kerja. Sehingga unit-unitnya bisa didiskusikan, kira-kira unit-unit apa saja yang akan diuji kompetensikan. Ya tentu ini sudah mengacu pada dasar-dasar kompetensi. Jadi apa saja sih yang unit dipaparkan secara pengetahuan di sekolah itu tidak akan dilebih-lebihkan. Yang jelas di sana ada core atau inti, generik, umum, dan fungsional atau tugas pokok utama. Jadi ada 3 rangka itu yang harus diujikan. Mungkin seperti materi yang saya paparkan untuk Bapak Ibu guru. Mungkin selanjutnya nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan dibuka dan kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih penjelasannya Bapak Nyoman Rite. Untuk anak-anak, sesi diskusi kami buka. Silakan bagi anak-anak yang memiliki pertanyaan atau sesuatu yang belum dimengerti terkait pelaksanaan UK SMK Negeri 1 Seririt, dimohonkan untuk menulis di kolom chat. Sekali lagi, untuk anak-anak, dimohonkan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Anak-anak silakan ditanyakan ya, mumpung Bapak Nyoman Ritenya masih di sini, biar nanti kalian nggak bingung saat sudah mulai UK. Terima kasih. Baik, masih ditunggu anak-anak, belum ada yang mengajukan pertanyaan. Nanti kalau kalian mengajukan pertanyaan dapat nilai plus dari Bu Yulia. Jadi silakan bertanya ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, dapat nilai plus dari guru-guru produktif. Ya, saya tambahkan lagi juga pada siswa-siswi yang di daring ini hal yang sangat penting untuk persiapan kalian. Karena tanpa sertifikat uji kompetensi ini, kalian tidak bisa ditemukan surat tanda tamat belajar. Karena menjadi syarat utama SMK itu harus mengantongi satu sertifikat training dan ijazah. Jadi nanti setelah tamat bisa menuju industri kerja. Oke, kebetulan saya masih ijazah di Delovina, bagi yang training di Delovina atau bukan yang sudah menyelesaikan proses training itu harus berlatih lagi di rumah. Jadi yang sedang melakukan training harus benar-benar mengikuti aturan-aturan.
Jadi bisa berubah sikap bagaimana menjadi seorang pekerja. Gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Ketut Santi Aryani, Bapak. Tadi kan ada 5 dimensi dari kompetensi itu, tapi kok cuma ada 4, yang lagi satu apa? Belum dijelaskan. Akan menjawab langsung. Di sana ada 5 ya, ada task skill. Task skill itu adalah tugas yang dilakukan atau satu tugas dilakukan pada saat melakukan pekerjaan. Yang kedua ada task management skill, yaitu 2 atau lebih tugas yang mampu dikerjakan dalam bekerja secara bersamaan. Yang ketiga adalah contingency management skill, yaitu tanggapan atau kemampuan memahami kecekatan, memahami jika terjadi permasalahan dalam bekerja. Itu mungkin di hotel disebut dengan malfunction, ya, terjadi kerusakan yang mendadak atau mendadak tamu komplain seperti itu. Yang ketiga adalah job rule. Yang keempat adalah job rule. Job rule itu adalah aturan-aturan kerja yang sering disebut dengan SOP. SOP, Anda harus mengikuti pekerjaan itu sesuai dengan SOP. Ya, job rule. Kemudian yang kelima adalah environment skill. Jadi bagaimana memahami tentang lingkungan kerja. Tidak saja bekerja, misalkan tugas, tetapi memahami tentang lingkup kerja kalian, menjaga kebersihan lingkungan kerja. Misalnya, seorang room attendant sudah melakukan pekerjaannya, karena dia room attendant, nyusun troli sudah sebagai task skill-nya. Selesai bekerja, sudah mengembalikan troli juga. Kemudian pada saat mengembalikan troli, secara bersamaan itu juga dia harus membersihkan peralatan. Jadi task manajemennya jalan. Jadi merapikan troli sudah, membersihkan peralatan di troli sudah, dan sudah sesuai dengan aturan. Jika trolinya rusak, dilaporkan. Nah, namun dia tidak paham terhadap bagaimana menempatkan sampah-sampah yang sudah dia bawa dari kamar tamu. Ya, dia berarti tidak paham tentang environment management skill-nya. Aturan ditegakkan atau SOP standar operational prosedurnya itu diterapkan, tapi lingkungan kerja juga harus diperhatikan. Ini dimensinya itu nilai. Sehingga pada saat uji kompetensi, dimensi ini akan dinilai oleh asesor. Jadi mungkin Anda dilihat saja menyelesaikan tugas atau tes tulis, dilihat menyontek, dibiarkan. Tetapi ada penilaian, berarti SOP-nya tidak sesuai, belum kompeten dinyatakan. Karena dia menyontek, sedangkan sudah dibuatkan aturan. Anak-anak dalam uji kompetensi tidak boleh menyontek temannya. Gitu. Jadi asesor akan melihat, oh dia menyontek, dibiarkan saja. Cuman secara job rule-nya tidak sesuai. Saat menjawab soal, saat itu Anda lewat seorang asesor, diam saja dia. Tetapi ada juga siswa yang menyapa, begitu lewat, selamat siang Pak. Berarti dia bisa melakukan task management skill. Jadi saat menulis menjawab soal pun dia bisa menyapa. Itu contohnya seperti itu. Dan itu harus dilakukan karena langsung dinilai. Ada penilaian dari asesor. Bukan
begitu lewat asesor buru-buru memasukkan ini contekan, bukan seperti itu. Nah, begitu juga dalam ada hal-hal yang tidak mampu Anda lakukan dan tidak pahami, Anda mengajukan pertanyaan. Pak, di mata uji kompetensi bidang ini ada nomor sekian, pertanyaannya belum saya paham. Boleh ditanyakan. Nah, itu terjadi ada kontingensi manajemen skill. Gitu. Ada hal-hal yang memang saat itu darurat dan harus ditanyakan. Itu termasuk kategori itu. Sehingga tetap dinilai 5 dimensi lain. Begitu wawancara juga dinilai 5-nya itu. Dari sisi menjawabnya dia tentang ini dimensi 1, dimensi 2 sampai ke dimensi 5 itu paham tidak dia? Kadang-kadang tidak, Anda mungkin tidak paham kenapa saya room attendant ditanya tentang urusan sampah gitu. Ya itu menyangkut tentang hygiene sanitasi lingkungan gitu. Seperti itu. Begitu praktik juga ada 5 dimensi harus dinilai, ya. Jadi yang bertanya tadi, yang job role, ya, atau aturan atau SOP, dan kemudian yang adalah environment management skill. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak. Jadi dijelaskan kembali ya, ada 5 yaitu task skill, task management skill, contingency skill, job role skill, dan environment management skill. Untuk pertanyaan selanjutnya, anak-anak untuk persiapan dokumen kelengkapan, apakah sudah semua paham ya? Kalau belum, silakan ditanyakan. Untuk anak-anak semua, silakan lihat di kolom chat karena ada pengumuman dari Ibu Arimuna ini. Mungkin untuk Bapak Ibu guru yang mengikuti Zoom meeting, ada yang ingin tanyakan juga? Silakan tulis di kolom chat. Di kalau housekeeping mapnya warna biru, fokus warna hitam. Oh gitu ya. Kalau begitu aku bawa ada beli. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Erna ya, langsung Ibu jawab. Untuk mapnya warna bebas, karena itu hanya untuk menjaga kerapian dokumen kalian. Nanti saat kalian sudah mengumpulkan berkas, mapnya akan dikembalikan. Jadi bebas, boleh pakai map warna apa saja. Terima kasih. Mungkin saya kasih tanggapan ini untuk persyaratan nomor 2 itu bagi yang belum magang bagaimana? Nah ini mungkin Ibu guru atau Bapak guru berkoordinasi dengan hotel-hotel di mana anak-anaknya akan ditempatkan training, mungkin lebih awal berkoordinasi untuk bisa mendapatkan surat keterangan sedang training, bukan sertifikat training. Sehingga bisa dicetakkan bahwa yang bersangkutan sedang training, walaupun dia belum training, tapi akan ditrainingkan di tempat mana dia. Tetapi harus sudah approve gitu, sudah yakin akan training di tempat itu. Jadi kalau misalnya gelombang berikutnya akan training di bulan Oktober, mungkin bisa dilakukan proses interview atau apa harus di awal, mungkin pertengahan bulan September atau minggu ketiga di bulan September. Jadi ada benar-benar dia akan training di mana. Dan proses mungkin ini jangan diminta tanggal 4 Oktober suratnya. Kalau memang seperti ini akan tanggal 4 ada. Jadi sebelumnya harus sudah membuat paling enggak di minggu ketiga September sudah prepare, karena
lumayan banyak lah. Satu hotel kalau di Delovina berapa ini tuh Bu, gitu. Seperti itu. Ya, jadi surat keterangan saja dulu, belum sertifikat training dia. Gitu. Dan ini juga buat catatan buat anak-anak ya, siswa-siswi yang sudah di training dan tidak mengikuti aturan di tempat training, nanti tidak keluar surat keterangannya, Anda harus mengambil sikap, harus segera mencari tempat training lain untuk bisa dapatkan surat keterangan seperti itu. Mungkin yang itu bisa dibicarakan lagi. Apakah semua dinyatakan? Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk pertanyaan ini kami akan memberikan informasi lanjutan kepada anak-anak ya. Jadi ditunggu informasi dari Akomni. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sertifikat lomba-lomba kuliner atau perhotelan itu kan ada beberapa siswa yang punya Pak. Apakah itu dipakai atau tidak? Baik, terima kasih. Kalau ada sertifikat pendukung, berarti siswa-siswi itu akhirnya berkelanjutan, ada perlu tambahan bukti, itu bisa. Tapi kalau tidak diminta oleh asesor, dia tidak perlu diberikan gitu. Tidak perlu. Cukup itu aja sebagai dasarnya. Jadi ada kartu siswa, kalau yakin semua siswa tidak punya KTP, berarti kartu siswa harus dibuatkan, di fotokopi. Kemudian surat keterangan sekolah di SMK Negeri 1 Selirit itu, karena dia sedang sekolah kan, belum punya ijazah. Kemudian ketiga adalah surat keterangan sedang training. Buat yang sudah selesai training boleh sertifikat training gitu. Kalau dia misalnya pada saat proses pengambilan bukti sampai praktek semua dia dinyatakan belum mampu, tetapi ternyata dia punya tambahan, mungkin ada surat piagam tentang kuliner, tapi dia ngikutnya di housekeeping, tidak berlaku. Gitu. Kalau uji lomba making band gitu untuk housekeeping, ya bisa dibawa di fotokopi. Gitu. Karena kalau kuliner bisa tidak ada merujuk ke sana, tidak ada. Tidak ada pembahasan tentang kuliner di unit kompetensinya. Tapi nanti kalau dia nyari kerja itu mungkin berlaku sebagai tambahan, dia pernah ikuti lomba, boleh silakan dicantumkan dalam kurikulum vitae-nya dia. Tapi kalau uji kompetensi itu mungkin tidak perlu disertakan. Itu untuk apa? Melebihkan tapi tidak dibutuhkan. Ya. Lain kalau orang sudah bekerja menuju ke okupasi, pasti tambahlah job desk dia minta. Apa tugas tanggung jawabnya? Dia mengambil jabatan superintendent, harus ada job desk, job description superintendent harus disertakan. Terus SOP bisa disertakan yang terkait dengan jabatannya dia. Bahkan bisa ditambahkan dengan kontrak kerja, bisa juga, atau mungkin kontrak kerja menyatakan dia adalah superintendent. Tapi ini kan karena klaster, tidak perlu sebanyak itu. Cukup 2 sebenarnya, tetapi identitas diri sangat penting di CV-nya itu, dan pas foto diperlukan di sertifikat. Jadi yang menjadi acuan dasar masuk ke uji kompetensi adalah 2 saja. Bukti dia sekolah dan bukti dia training. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk sertifikat juara lomba tidak perlu disertakan untuk melengkapi dokumen ya, hanya dokumen-dokumen utama yang sudah diinformasikan oleh guru kalian. Pertanyaan selanjutnya. Nah, untuk PAS-UK, apakah ada penilaian praktek? Dan yang belum pernah magang, bagaimana Bapak? Terima kasih. Ya, untuk uji kompetensi yang saya sampaikan tadi ada uji tulis,
Setelah uji tulis dinyatakan ada wawancara, akan ada wawancara. Jika kalau masih dinyatakan perlu, harus mengambil bukti-bukti, perlu lakukan demonstrasi, sehingga perlu praktek seperti itu. Nah, sebenarnya untuk klaster, hendaknya praktek itu dari awal sampai akhir. Tetapi secara praktek mungkin dari sekolah dengan LSP kerjasama yang dibuat seperti apa? Apakah anak-anak akan mengikuti uji tulis dan wawancara saja, kemudian prakteknya hanya mengambil poin-poin yang jawabannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, gitu. Sehingga diambil bukti lagi dalam bentuk praktek. Gitu. Nah, jadi tentu dalam hal ini anak-anak harus mempersiapkan diri. Yang belum magang, yang belum dapat training, harus berlatih. Misalnya berlatih membersihkan kamar kalau di housekeeping. Kalau di front office berlatih menerima telepon, berlatih melakukan reservation, menjawab reservasi, atau berlatih juga menerima tamu di reception dengan proses check-in, check-out seperti itu. Ya tentu minta izin, nanti pasti gurunya berikan kemudahan, mungkin secara kelompok kecil bisa hadir ke sekolah, praktik di sekolah yang belum pernah magang. Tetapi harus mengikuti proses interview agar sudah dinyatakan nanti di mana akan magangnya, gitu. Sehingga mendapatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan akan magang di hotel mana, gitu. Jadi siswa-siswinya harus aktif. Jadi masih ada waktu dari September ini sebelum Oktober. Paling tidak akhir September sudah terkumpul semua berkas-berkas yang diinginkan. Dan anak-anak sudah siap seperti itu. Mungkin itu jawaban yang belum praktek. Mungkin berikutnya ada pertanyaan nih. Untuk making bed, apakah ada pengukur waktu? Jika ada, berapa waktu yang diberikan? Asesor tentu akan berikan waktu. Kalau making bed, standarnya making bed itu adalah 5 menit. Mungkin anak SMK yang belum terbiasa diukur waktunya sampai 7 menit, masih masuk akal. Jangan sampai making bed 1 jam. Kasihan temannya menunggu. Gitu. Takutnya nanti sheetnya atau duvetnya jadi rusak. Gitu. Jadi harus berlatih dari sekarang, melempar sheet atau spray itu di rumah bisa dilakukan. Bisa lakukan di rumah, di tempat tidurnya ada kasur atau matras, ada sheet, lakukan. Sehingga perlu kreativitas Anda atau inisiatif, bisa kontak guru pengampunya, guru prakteknya, mungkin latihan sekali waktu untuk melatih diri di sekolah, jangan bergerombol. Mungkin 1 atau 2 orang datang bergiliran 10 menit atau 30 menit pasti. Karena di sekolah ada dua ruang praktek untuk making bed, bisa dilakukan itu. Ya, mungkin dengan pakaian bukan pakaian sekolah, bebas rapi sehingga tidak terlihat dengan kegiatan itu. Jadi Bapak Ibu gurunya akan sangat bersedia memantau, ya, yang penting bebas rapi. Bahkan ini sangat bagus sekali kalau kalian bergiliran datang ke sekolah sebelum uji kompetensi. 1, dilihat attitude-nya, akan dilihat, grooming-nya dilihat, sudah benar tak naruh rambut tuh di atas gitu. Jangan nanti rambutnya yang hitam dicat kuning gitu, ya, biar benar-benar dilihat sama gurunya. Kukunya dilihat juga gitu. Karena sekian lama tidak pernah dilihat, ya. Jadi bagus sekali menurut saya, itu bagus sekali gantung dari inisiatif kalian.
dan harus mampu untuk itu. Demi nama sekolah. Jangan sampai sekolah SMK 1 Negeri 1 Serilit ini yang sudah punya nama, bahkan sekarang sudah sampai linknya kemana-mana, diturunkan derajatnya di sesi ini gitu. Jadi Anda harus punya tanggung jawab untuk itu. Membawa nama baik ke industri, ya, di masyarakat juga seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, making bed dibatasi waktunya, untuk waktunya akan dijawab oleh narasumber. Kemudian persyaratan nomor 2, untuk kopi sertifikat magang, misalnya masih magang, kami nyari surat keterangan sedang magang. Ya ini nanti ibu bapak gurunya yang sebagai pembimbing prakrin ini akan berkoordinasi dengan HR masing-masing hotel tempat magang. Jadi bukan Anda yang sibuk, Anda cukup konsentrasi bagaimana bisa mendapatkan keterampilan di industri, dan nanti pada saat uji kompetensi bisa melakukan dan melalui proses uji kompetensi dengan baik. Itu. Jadi yang tidak punya sertifikat akan dikoordinasikan oleh guru-guru pembinanya. Itu. Kalau kalian sendiri melakukan, nanti takutnya HRD-nya bingung gitu. Berapa orang perlu dicetakkan gitu. Jadi nanti mungkin gurunya, lebih baik di mana di hotel manapun praktek, mungkin guru-guru pembimbingnya akan melakukan koordinasi langsung. Dari tanggal berapa akan sampai tanggal berapa gitu. Ya, jadi ada konsentrasi fokus di unit-unit kompetensi itu. Agar proses uji kompetensi lancar, tidak berlama-lama gitu. Jadi jawab soalnya juga cepat gitu. Kemudian berikutnya, untuk front office materi yang akan diuji kompetensikan itu biasanya seperti apa, Pak? Nah, mata uji kompetensinya adalah dari unit-unit kompetensi atau pembelajaran tentang front office yang sudah diberikan kepada Anda. Contohnya penanganan barang bawaan tamu. Nah, itu. Bagaimana cara menangani barang bawaan tamu? Jadi mungkin secara teori sudah Anda bawa, Anda pegang. Jadi pertanyaannya bisa gampang ditulis. Ya, apakah barang yang dibawa oleh tamunya itu Anda turunkan dari mobil, kemudian diisi label atau legit tag namanya, ya, sesuai dengan nomor kamar yang di booking, kemudian dikumpulkan, ditanya kepada tamunya yang seperti itu. Nah, itu secara teori itu, ya. Jadi saat wawancara pun Anda jawab seperti teori itu. Saat dipraktekkan, lakukanlah seperti teori itu gitu. Kemudian yang kedua adalah menangani reservasi. Nah, menangani reservasi adalah alur reservasi. Kalau ada pemesanan kamar, bagaimana cara menjawabnya? Itu. Kalau ada pertanyaan, ada tamu minta double bedroom 2 malam. Nah, bagaimana Anda menjawab? Itu alurnya, itu secara teori. Kemudian tentang reception atau proses check-in dan check-out. Ya. Kemudian tentang menerima telepon, tuh, ya. Nah, sisanya adalah tentang yang umum. Yang umumnya seperti bekerja sama dengan kolega dan pelanggan, gitu. Juga mungkin bekerja di tingkat sosial yang berbeda, meningkatkan pengetahuan pariwisata, gitu. Jadi nanti klaster-klaster yang dibuat itu dari dipersiapkan saja nanti dari LSP itu tentu membuatkan yang simple, yang lebih sederhana karena ini dalam bentuk klaster. Itu yang di front office. Jadi yang nanti yang utama itu Anda harus utamakan karena itu menjadi keterampilan kerja kalian. Ya. Jadi pada saat praktik misalnya diuji praktik
Ada telepon berdering, bagaimana cara mengangkat telepon? Gitu. Apa yang Anda sampaikan? Itu bisa dipelajari secara teori. Kalau Anda mau praktik bisa menggunakan handphone pun bisa ya, pakai handphone latihan itu. Jadi seperti apa? Ini masih ada waktu, bisa bergegas yang front office itu bisa bergegas praktik-praktik front office dengan guru-gurunya itu. Kemudian berikutnya, baik, untuk pertanyaan berikutnya masih tentang dengan praktek, Pak. Untuk yang masih berantakan prakteknya atau prakteknya kurang bagus, nah gimana karena belum magang, bagaimana nanti pada saat ujian? nah, jadi asesor yang melihat cara kerja kalian itu kalau masih berantakan, ada namanya banding atau mungkin diminta lagi merapikan itu. Kalau misalnya Anda making bed gitu misalnya, ternyata making bednya masih berantakan, dikasih waktu apakah Anda mampu melakukan atau tidak, karena hasil finalnya itu hanya 2 penilaian uji kompetensi, kompeten dan belum kompeten. Jadi kalau Anda dinyatakan belum kompeten, Anda bisa mengusulkan di bidang apanya yang belum kompeten. Kalau tentang kerapian, Anda bisa minta waktu untuk mengulang praktek. Gitu. Mungkin tidak diulang prakteknya, tapi disuruh menunjukkan bukti-bukti Anda pada saat training apa gitu misalnya. Atau kalau belum training, apa yang bisa Anda lakukan. Gitu. Mungkin praktek di sekolah sudah Anda lakukan, ada kegiatannya, ada catatannya, ada absennya. Jadi bisa ditunjukkan dengan bukti tambahan. Jadi dari sekarang belajar agar tidak berantakan, misalnya disuruh nyapu gitu. Bagaimana cara menyapu biar tidak berantakan gitu. Bukan yang bersihkan lantai, malah sampahnya datang. Ya, dari sekarang harus praktek. Berikutnya, Untuk anak-anak yang raise hand, dimohonkan untuk menulis pertanyaannya di chat. Sekali lagi untuk yang raise hand, dimohonkan untuk menulis pertanyaannya di chat. Terima kasih. Baik, untuk menambahkan sedikit ya tentang praktek untuk anak-anak. Untuk pelajaran produktif yang akan diadakan uji kompetensi, kan sudah dibuatkan jadwal praktek oleh masing-masing guru produktifnya. Bagi yang belum magang, itu solusinya adalah diharapkan untuk mengikuti jadwal praktek tersebut sebaik-baiknya. Jangan sampai kalian diberi kesempatan untuk praktek, tapi kalian tidak hadir atau tidak mengikuti dengan serius. Itu saja. Dan untuk bagi yang sudah magang, gunakan kesempatan magang kalian itu untuk belajar sebanyak-banyaknya. Entah itu kalian harus mendengarkan masukan dan juga lain sebagainya. Gunakan itu untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya dari mentor dan senior kalian di sekolah. Terima kasih. ya ini ada pertanyaan berikutnya. Jadi dalam waktu 7 menit making bed belum selesai, boleh tahu? Boleh sampai making bed itu selesai. Tapi kalau sampai 1 jam tidak selesai mungkin Anda disuruh istirahat dulu atau mengambil bidang yang lain. Ya, jadi mungkin tidak akan lebih dari 20 menit lah making bed. Gitu. Walaupun making bed ala Columbus mungkin berputar di bed gitu, berputar terus gitu. Paling tidak 20 menit pasti selesai. Kalau sampai hitungan itu, ya. Jadi kalau yang sudah terbiasa melempar seat itu, bukan melempar di samping mesin cuci nanti dicuci sama ibunya ya. Jadi melempar menebarkan seat di atas matras gitu, bisa dilatih dari sekarang. Jadi teknik-tekniknya silahkan Anda praktekkan. Gitu. Tidak akan lebih, mungkin 12 menit sudah selesai pasti. Di sini kan pakai duvet Bu ya, pakai duvet, pakai duvet ya, pakai duvet. Jadi cara menebar seat, yang kedua cara memasukkan duvet, nah itu yang perlu dipelajari.
Kalian masih training di Delovina, coba latih lagi making bed kalian. Jangan bengong. Kalau sudah ada kesempatan, minta sama mentor untuk terus latihan making bed. Masukkan duvenya. Jadi buka duve lagi, masukkan lagi gitu. Ya, keluarkan tenaganya gitu. Jangan keluarkan pikirannya gitu. Ya. Jadi kalau pikirannya saya dikeluarkan tuh berimajinasi jadinya, ya. Jadi mau nyapu, sapunya dipegang, tapi berimajinasi lantainya sudah bersih. Gitu. Jadi tapi sekarang tenaganya dikeluarkan, lakukan sesuatu. Ya, sikap kalian jaga agar banyak yang respect untuk membantu kalian. Terhadap guru juga harus respect, ya. Jangan mentang-mentang. Ya, ada kelanjutan lagi yang bertanya, silakan. Masih dibuka sesi tanya jawab. Baik, Jangan ragu untuk bertanya, ya. mohon maaf memotong, tapi karena waktunya tinggal 5 menit, untuk sesi diskusi kami akhiri saja untuk sampai di sini. Jika anak-anak masih memiliki pertanyaan, silakan japri saja ibunya, saya atau guru-guru produktif lainnya. Nanti kami akan menyampaikan ke Bapak yang mana nantinya. Ya, ada yang training di Delovina, mungkin yang training sebelumnya, yang sudah sekarang di rumah, harus praktik lagi di sekolah, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lain, bisa langsung japri, ya. Nanti mungkin ke gurunya, nanti gurunya akan berdiskusi dengan saya. Yang masih sedang ada di hotel, silakan aktif, ya. Masih diberikan waktu. Jangan langsung tidak betah gitu, ya. Ya, terima kasih dan selamat siang. Baik. Saya akhiri dengan Om Santi, Om Santi. Baik, terima kasih Bapak. Demikian penyampaian dari Bapak Nyoman Rite. Jadi dapat disimpulkan dari penyampaian dan diskusi tadi, pada saat pelaksanaan UK kita akan ada 3 tes, yaitu tes tulis, wawancara, dan untuk praktek. Untuk persiapan UK diharapkan mempersiapkan baik fisik dan mental, yaitu membaca buku maupun praktek di sekolah dan di tempat praktek. Dan juga dokumen-dokumen yang disiapkan adalah dokumen yang sudah di-share oleh ibu guru kalian, dan dokumen lain akan dipersiapkan oleh panitia. Anak-anak sekalian, sudah tiba kita di penghujung acara. Sebelum acara ini kita akhiri, izinkan kami panitia untuk mengambil dokumentasi. Jadi dalam hitungan ketiga, admin akan mengambil tangkapan layar kita semua. Jadi dimohonkan anak-anak semuanya peserta Zoom meeting untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi, untuk peserta Zoom meeting diharapkan semuanya untuk mengaktifkan kamera karena kita akan mengambil dokumentasi. Ya, silakan diperbaiki dulu ponnya. Yang belum pakai minyak rambut, silakan dipakai dulu minyak rambutnya, ya. Baik, terima kasih. Pada hitungan ketiga, ya. Untuk admin, apakah sudah siap? Nah, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Jadi untuk anak-anak sekalian, silakan dipersilakan untuk meninggalkan. Oh, wait, tunggu sebentar. Bagaimana admin lanjut? Oh, tidak usah. Baik, sudah semuanya didokumentasikan. Baik anak-anak, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting. Kami berharap apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber benar-benar dicermati, dipahami, dan dilaksanakan. Terima kasih. Ingat presensi bagi yang belum presensi. Selamat istirahat siang, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.